Halo para penjelajah sains, bersama saya Kucing Menjelajah di Kok Bisa. Coba pikirkan fakta mengejutkan ini baik-baik. Pesawat militer yang akan kita bedah secara mendalam hari ini pertama kali mengudara menembus langit pada tahun 1952. Ya, Anda tidak salah dengar, tahun 1952. Jika dipikir-pikir secara logis, kemungkinan besar orang tua kalian belum lahir pada masa itu. Bahkan mungkin kakek dan nenek kalian masih anak-anak yang berlarian di halaman. Namun, sungguh luar biasa, hingga detik ini, di hari yang sama saat Anda menonton video ini, pesawat tua ini masih menjadi andalan utama yang dikirimkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat untuk memproyeksikan kekuatan militer di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan. Sangat lucu sekaligus membingungkan ketika saya meneliti kontras visualnya. Ada paradoks yang sangat jelas di sini. Di satu sisi, dunia kita saat ini dipenuhi dengan keajaiban teknik modern yang luar biasa yang sering kita sebut sebagai pesawat tempur generasi kelima. Pesawat-pesawat ini adalah puncak dari inovasi sains material dan aerodinamika abad ke-21. Di jajaran elit itu ada F-35 Lightning II yang sangat canggih. Lalu ada juga B-2 Spirit Stealth Bomber yang bentuknya seperti pesawat alien. Permukaan mereka sangat mulus, dirancang secara matematis untuk menjadi tidak terlihat oleh gelombang radar. Mereka secara harfiah adalah komputer super terbang yang didesain menggunakan ilmu sains material yang paling mutakhir. Namun, di sisi lain, ketika Anda menengok ke arah landasan pacu pangkalan militer, di sanalah ia berdiri kokoh B-52 Stratofortress. Pesawat ini lebih akrab dipanggil oleh para pilotnya dengan julukan BUF, singkatan dari Big Ugly Fat Fella. Bentuknya sangat masif, jauh dari kata aerodinamis jika dibandingkan dengan standar pesawat tempur siluman zaman sekarang. Pesawat ini memiliki 8 mesin jet raksasa yang seringkali menyemburkan asap hitam pekat saat melakukan lepas landas. Secara teknis, dari sudut pandang peperangan elektronik modern, pesawat ini bagaikan papan reklam terbang yang sangat terang. Penampang radarnya atau radar cross-section sangat besar sehingga bersinar seterang matahari di layar radar musuh. Jadi pertanyaan besar yang terus mengganggu pikiran saya, dan inilah inti misteri sains yang ingin kita pecahkan hari ini. Di era rudal hipersonik yang mampu melesat dengan kecepatan Mach 5 ke atas, mengapa pesawat kuno ini masih dipertahankan? Mengapa inovasi teknologi yang super cepat tidak mampu menyingkirkan keberadaan B-52 dari daftar operasi militer aktif? Kita hidup di zaman di mana sistem pertahanan udara telah mencapai tingkat kecerdasan yang mengerikan. Radar modern mampu mendeteksi objek sekecil lalat dari jarak ratusan kilometer jauhnya. Dengan semua ancaman mematikan ini, rasanya sangat tidak masuk akal melihat sang kakek buyut penerbangan militer ini menolak untuk pensiun dan terus mendominasi angkasa biru. Bagaimana B-52 bisa menjadi abadi di dunia yang begitu terobsesi dengan teknologi baru? Saya pribadi berpendapat bahwa kita semua memiliki kesalahpahaman yang sangat besar tentang apa arti sebenarnya dari kata canggih dalam peperangan modern. Kecanggihan tidak selalu tentang bentuk yang futuristik atau kemampuan untuk menghilang dari pandangan musuh tanpa jejak. Sambil terus menggali data-data teknis yang tersedia, saya menyadari satu hal penting. Untuk memahami rahasia umur panjang B-52, kita harus membedah 3 aspek utama: ilmu teknik, ilmu ekonomi, dan strategi makro. 3 pilar inilah yang menjelaskan secara logis mengapa tumpukan logam tua ini menjadi penyintas paling tangguh dalam sejarah panjang militer Amerika. Ketika saya melakukan riset mendalam untuk episode ini, saya mempelajari dokumen desain asli dan sejarah awal B-52. Secara sains, kita benar-benar harus kembali ke konteks Perang Dingin untuk mengerti DNA asli pesawat ini. Lingkungan geopolitik pada masa itu adalah kawah candra di muka yang membentuk setiap baut dan sayap dari monster udara berbahan bakar jet ini. Pesawat raksasa ini direkayasa pada awal tahun 1950 untuk sebuah pekerjaan yang sangat-sangat spesifik. Tugasnya adalah terbang sangat tinggi, menembus lapisan stratosfer bumi.
Di ketinggian ekstrem di mana udara sangat tipis, ia dirancang untuk menyusup ke wilayah udara Uni Soviet dan menjatuhkan bom gravitasi nuklir. Itulah satu-satunya mandat utamanya saat itu. Pada masa kelahirannya, ia diklasifikasikan sebagai pesawat pengebom penetrasi ketinggian tinggi. Idenya adalah terbang di atas jangkauan sebagian besar senjata pertahanan udara pada masa itu. Namun, seiring berkembangnya teknologi radar dan rudal permukaan ke udara, taktik terbang tinggi ini mulai kehilangan efektivitasnya. Pesawat ini pun dipaksa untuk berevolusi. Evolusi besar pertamanya terjadi selama Perang Vietnam. Bagi kalian yang menyukai sejarah militer, pasti pernah mendengar tentang Operasi Linebacker II pada tahun 1972. Saat itu, armada raksasa B 52 dikerahkan ke hutan lebat Vietnam. Mereka tidak lagi membawa senjata nuklir, melainkan menjatuhkan ribuan bom konvensional tanpa pemandu atau dumb bombs. Doktrin dan strategi pada masa itu murni mengandalkan kekuatan kasar atau brute force. Konsepnya sederhana, masuklah ke wilayah udara musuh, jatuhkan bom dalam jumlah yang sangat masif hingga menghancurkan moral dan kapasitas logistik lawan, lalu pulang dengan selamat. Ini adalah penerapan konsep carpet bombing dalam skala industri yang paling menakutkan. Untuk memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami, taktik B-52 di Vietnam itu ibarat seseorang yang mendobrak masuk ke dalam sebuah ruangan dengan membawa senapan tabur, lalu menembak secara membabi buta ke segala penjuru arah. Taktik tersebut sangat brutal dan terbukti efektif secara mengerikan untuk era peperangan spesifik di pertengahan abad ke-20 itu. Tapi mari kita jujur dari sudut pandang sains militer modern, jika Anda mencoba menerapkan taktik senapan tabur itu hari ini, itu sama saja dengan menjalankan misi bunuh diri. Coba pikirkan baik-baik secara fisika. Mengirim pesawat sebesar pesawat komersial yang terbang sangat lambat dibandingkan jet tempur modern ke wilayah udara negara superpower masa kini. Jika B-52 terbang langsung menembus langit Rusia atau Cina hari ini, dalam waktu kurang dari 5 menit, pesawat itu akan hancur lebur. Pesawat raksasa itu akan jatuh terbakar, bahkan sebelum pilotnya sempat melihat target di daratan. Mengapa? Karena dunia telah berubah. Kita kini berada di era rudal permukaan ke udara atau SAM yang sangat cerdas dan mematikan. Saat ini ada sistem pertahanan mutakhir seperti S-400 Triumph buatan Rusia yang secara publik diketahui memiliki jangkauan pelacakan dan jangkauan serang yang luar biasa jauh. Di sisi lain ada juga seri HQ-9 milik Cina. Sistem pertahanan udara modern ini dirancang secara spesifik dengan algoritma canggih untuk merontokkan objek terbang apapun di wilayah mereka. Wilayah yang dilindungi oleh sistem rudal ini dikenal dalam ilmu militer sebagai gelembung A2AD, singkatan dari Anti-Access Area Denial. Konsep ini mungkin tidak selalu tergambar jelas di film-film aksi Hollywood, namun dalam realitas fisika dan peperangan elektronik, menerbangkan B-52 langsung ke dalam cakupan baterai S-400 adalah tindakan yang konyol. Secara harfiah, mengirim B-52 ke area tersebut hanya akan menjadikannya sebagai target latihan menembak yang sangat mahal bagi musuh. Pesawat itu terlalu lambat, terlalu besar, dan terlalu mudah dilacak. Fisika dasar dari pantulan gelombang radar memastikan bahwa pesawat ini tidak memiliki peluang untuk bersembunyi di lingkungan yang syarat dengan sensor canggih. Jadi, jika para jenderal di Angkatan Udara AS sangat menyadari bahwa menerobos pertahanan udara modern adalah misi bunuh diri bagi B-52, mengapa mereka bersikeras mempertahankan pesawat ini? Disinilah kita menemukan sebuah pergeseran paradigma yang luar biasa brilian dalam doktrin militer yang seringkali diabaikan oleh para pengamat awam di luar sana. Dan di titik inilah pembahasan kita menjadi sangat menarik secara ilmiah. Kuncinya adalah militer tidak lagi memaksakan B-52 untuk berfungsi sebagai pesawat pengebom penetrasi. Era di mana pesawat ini harus terbang tepat di atas kepala musuh sudah benar-benar mati dan terkubur. Mereka telah mengubah fungsi esensial dari mesin terbang raksasa ini sepenuhnya.
Alih-alih memaksa pesawat tua ini masuk ke zona bahaya yang dipenuhi rudal, para insinyur mengembangkannya menjadi apa yang disebut sebagai platform senjata standoff. Ini adalah istilah teknis yang berarti B-52 tetap akan melancarkan serangan mematikan, tetapi ia tidak akan pernah lagi menginjakkan kakinya ke dalam ruang udara yang dikendalikan oleh musuh. Pesawat ini akan menciptakan kerusakan yang dahsyat secara presisi, namun ia melakukannya dari jarak yang sangat aman. Kita berbicara tentang jarak ratusan atau bahkan ribuan kilometer jauhnya dari target. Konsep fisika di balik taktik ini adalah memanfaatkan energi kinetik dan pendorong dari rudal cerdas, sementara pesawat induknya tetap berada di luar jangkauan radar. Agar kita bisa memahami konsep standoff ini dengan lebih mudah, mari kita gunakan analogi dari dunia nyata. Di masa lalu, B-52 itu ibarat seorang petarung jarak dekat atau brawler. Ia harus masuk ke dalam ring tinju, bertukar pukulan secara langsung dengan musuh, risiko terluka sangat tinggi dan ia mengandalkan ketahanan fisiknya untuk bertahan hidup. Namun sekarang pesawat ini telah bermetamorfosis menjadi seorang penembak jitu atau sniper. Alih-alih mendobrak pintu ruangan dengan senapan tabur seperti yang dilakukannya di hutan Vietnam, ia kini bersembunyi di atas bukit di seberang kota. Ia mengambil posisi yang nyaman dan aman, lalu menggunakan senapan laras panjang berteknologi tinggi untuk membidik target. Dengan taktik baru ini, B-52 tidak perlu lagi bersusah payah menjadi tidak terlihat. Secara ilmiah, ia tidak membutuhkan lapisan cat penyerap radar yang harganya sangat fantastis seperti yang dimiliki oleh B-2 Spirit. Mengapa harus repot-repot menyembunyikan diri jika musuh sama sekali tidak memiliki alat yang mampu menjangkau posisi Anda dari jarak sejauh itu? Syarat utamanya hanyalah satu. Ia harus selalu berada di luar jangkauan mematikan dari si Hansip 400 dan pesawat pencegat musuh. Selama ia mematuhi hukum jarak dan geometri spasial ini, B-52 akan tetap aman. Sambil merenungkan pergeseran taktik yang cerdas ini, saya menyadari bahwa keajaiban sejati dari pesawat ini bukanlah terletak pada aerodinamikanya. Keajaiban sebenarnya ada di bagian dalam lambungnya, pada struktur fisik mentahnya yang sangat masif. Mari kita bicarakan tentang kapasitas fisik murni dari pesawat raksasa ini, karena angka-angkanya secara matematis benar-benar akan membuat otak kita meledak jika kita menelitinya dengan saksama. Kapasitas angkutnya adalah kunci dari keabadiannya di udara. Kita sedang membicarakan sebuah mahakarya mekanik yang mampu mengangkut beban persenjataan hingga 70.000 pon. Jika dikonversi ke satuan yang lebih akrab bagi kita, itu setara dengan sekitar 32.000 kg senjata dalam sekali penerbangan. Angka ini setara dengan berat puluhan mobil penumpang yang diangkat sekaligus ke angkasa. Mengudara dengan B-52 itu ibarat Anda menerbangkan sebuah gudang penuh berisi bom, rudal, dan perangkat elektronik ke langit. Dari kacamata sains rekayasa, apa yang saya lihat di sini adalah kejeniusan mutlak dari sistem arsitektur terbuka. Konsep arsitektur terbuka ini mungkin terdengar terlalu teknis, jadi mari kita sederhanakan agar lebih mudah dipahami. Pertanyaan logisnya adalah, mengapa Pentagon tidak membuat pesawat baru saja khusus untuk membawa rudal-rudal generasi terbaru? Jawabannya murni didasarkan pada efisiensi ekonomi dan rekayasa modular. Anda tidak perlu membuang uang miliaran dolar untuk merancang rangka pesawat baru jika Anda sudah memiliki rangka B-52 yang sangat kokoh dan fungsional. Karena struktur dasar internal B-52 ini sangat besar dan luar biasa sederhana, terdapat ruang kosong yang sangat luas di dalam ruang bomnya. Selain itu, pesawat ini memiliki sepasang sayap yang luar biasa lebar dan sangat kuat. Sayap-sayap raksasa ini dapat dipasangi titik-titik gantungan berat atau hard points untuk menopang rudal berukuran raksasa. Karena kesederhanaan struktural inilah pesawat ini sangat mudah untuk di-upgrade secara terus-menerus. Bagi saya sebagai penjelajah sains, B-52 ini secara fungsional mirip seperti sebuah port USB raksasa milik militer.
Ya, Anda mendengarnya dengan benar, sebuah port USB terbang yang bisa dikoneksikan dengan perangkat keras apapun yang baru diciptakan. Teknologi senjata apapun yang berhasil ditemukan oleh para kontraktor pertahanan di masa depan, entah itu bom pintar berpemandu laser, amunisi presisi GPS, rudal jelajah jarak jauh, atau bahkan senjata eksperimental hipersonik, semuanya bisa dicolokkan ke B-52. Pesawat ini memiliki daya angkat dan sistem kelistrikan yang mampu mengintegrasikan semuanya. Pada dasarnya, B-52 telah berevolusi menjadi sebuah truk pengiriman terbang, atau mungkin istilah teknis yang jauh lebih akurat berdasarkan doktrin militer saat ini adalah truk rudal terbang. Tugas utamanya hanyalah membawa muatan mematikan itu ke titik peluncuran yang optimal di atmosfer, lalu membiarkan rudal pintar tersebut melakukan pekerjaan kotornya. Saat saya meriset persenjataan modern yang mereka bawa sekarang, saya melihat integrasi rudal jelajah yang diluncurkan dari udara atau ALCM pada akhir Perang Dingin, dan hari ini mereka telah bertransisi secara mulus ke sistem yang jauh lebih canggih, yaitu rudal standoff udara ke permukaan gabungan atau yang lebih dikenal dengan varian JASM. Data publik yang tersedia secara ilmiah menunjukkan bahwa jangkauan efektif dari rudal JASM ini dapat mencapai sekitar 1000 km. Coba resapi angka tersebut. 1000 km. Ini mengubah dinamika pertempuran secara drastis. Bayangkan skenario hipotetis ini yang sebenarnya sangat relevan dengan ketegangan geopolitik yang terjadi di dunia saat ini. Misalkan sebuah konflik bersenjata meletus di kawasan Pasifik, sebuah skuadron B-52 akan lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Anderson di Pulau Guam atau mungkin dari pangkalan rahasia di Diego Garcia. Pesawat-pesawat raksasa ini akan membelah awan dengan tenang. Mereka sama sekali tidak perlu mempertaruhkan nyawa memasuki wilayah udara musuh yang diperebutkan. Sebaliknya, mereka cukup terbang dengan santai di wilayah udara internasional. Ratusan kilometer jauhnya dari target utama musuh, mereka akan melepaskan lusinan rudal JAS SM canggih tersebut. Setelah muatan mematikan itu meluncur, pesawat B-52 akan langsung berbalik arah dan terbang pulang untuk minum kopi, bahkan sebelum radar musuh sempat bereaksi mendeteksi ancaman. Setelah diluncurkan, rudal-rudal jelajah cerdas itulah yang akan mengambil alih tugas beratnya. Komputer mini di dalam rudal akan memetakan rute, terbang rendah menyusuri kontur bumi, dan menyusup ke dalam gelembung A2AD musuh. Rudal-rudal inilah yang memiliki fitur siluman, karakteristik visibilitas rendah, dan sistem penargetan otonom berbasis kecerdasan buatan. Dalam skenario modern ini, B-52 telah direduksi menjadi sekadar platform pembawa yang sangat andal. Tugas utamanya hanyalah membawa jumlah daya tembak maksimum absolut ke titik peluncuran yang tepat di ruang angkasa dan waktu. Secara sains dan logistik, ini adalah cara paling efisien untuk memindahkan energi destruktif dalam jumlah besar melintasi benua. Dan kejutan sains ini tidak berhenti sampai di situ saja. Jika kita menganalisis masa depan peperangan yang saat ini menjadi topik terpanas di lingkaran sains militer global, kita sedang memasuki era senjata hipersonik. Ini adalah kelas rudal baru yang beroperasi di ranah fisika ekstrem, melesat melintasi atmosfer dengan kecepatan Mach 5 ke atas. Kecepatan Mach 5 berarti rudal ini terbang 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Pada kecepatan kinetik setinggi ini, rudal hipersonik hampir mustahil untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal manapun yang ada saat ini. Kecepatan luar biasa dan jalur penerbangan mereka yang tidak dapat diprediksi membuat algoritma intersepsi komputer musuh menjadi kewalahan. Nah, coba tebak pesawat apa yang dipilih menjadi platform pengujian utama Amerika Serikat untuk teknologi rudal hipersonik yang revolusioner ini. Ya, Anda benar sekali. Kakek buyut kalian lagi, sang B-52 Stratofortress. Secara spesifik, pesawat ini digunakan secara intensif untuk program pengujian senjata respon cepat yang diluncurkan dari udara atau AGM 183A ARRW. Pertanyaan yang sangat wajar muncul di benak kita. Mengapa senjata paling canggih di abad ke-21 ini diuji coba dan dipasang di B?
B-52. Mengapa tidak dipasang di pesawat tempur yang jauh lebih canggih dan modern seperti F-35? Meskipun perdebatan mengenai platform terbaik selalu ada, jika kita melihat pada hukum fisika dan data dimensi, jawabannya sangat jelas. Rudal hipersonik setidaknya pada fase pengembangan kita saat ini berukuran sangat besar dan sangat berat secara massal. Untuk menembus hambatan udara pada kecepatan Mach 5, mereka membutuhkan pendorong roket raksasa untuk mencapai kecepatan hipersonik awal sebelum mereka bisa meluncur ke target. Ukuran fisik pendorong inilah yang menjadi masalah utama bagi pesawat modern. Secara spasial, Anda sama sekali tidak bisa memasukkan rudal raksasa itu ke dalam ruang senjata internal F-35 Lightning II yang sempit. Pesawat pengebom siluman B-2 Spirit pun akan sangat kesulitan membawa muatan eksternal sebesar itu tanpa merusak profil silumannya yang telah dihitung dengan sangat hati-hati menggunakan persamaan matematika kompleks. Dalam ilmu aerodinamika dan teknologi siluman, bentuk luar adalah segalanya. Jika Anda menggantungkan rudal berukuran raksasa di bagian luar pesawat siluman, fitur silumannya seketika menjadi tidak berguna. Gelombang radar musuh akan langsung memantul pada permukaan rudal tersebut, mengungkapkan posisi pesawat siluman yang berharga triliunan rupiah itu kepada musuh. Jadi ketika para ilmuwan militer membutuhkan wahana untuk mengangkat beban super berat ini ke atmosfer, siapa yang mereka panggil? Tentu saja sang B-52, karena sejak awal pesawat ini sama sekali tidak peduli dengan konsep siluman dan seluruh dunia sudah tahu keberadaannya dari layar radar. Tidak masalah jika Anda menambahkan tonjolan besar di bawah sayapnya. Para insinyur cukup memasang pylon raksasa semacam penyangga besi khusus di bagian bawah sayap B-52 yang sangat kokoh. Pylon ini dirancang secara struktural untuk menahan gaya gravitasi dan beban ekstrem dari rudal hipersonik raksasa. Ya, inilah mengapa saya terus mengulang analogi bahwa B-52 benar-benar beroperasi seperti port USB universal bagi militer. Tidak peduli seberapa mahal, seberapa baru, atau seberapa canggih flash drive yang Anda ciptakan, yang dalam konteks ini adalah rudal hipersonik mutakhir, bernilai jutaan dolar, Anda selalu bisa mencolokkannya ke komputer lama yang andal ini. Syaratnya cuma satu, Anda memiliki adaptor atau pylon yang tepat. Begitulah fleksibilitas sistem ini bekerja. Namun tunggu dulu, mari kita berpikir secara kritis dan objektif. Sebagai penjelajah sains, saya ingin bersikap adil di sini. Berdasarkan narasi sejauh ini, B-52 mungkin terdengar sangat tak terkalahkan bagaikan dewa perang di angkasa. Tapi mari kita selami lebih dalam realitas teknis dari taktik standoff ini. Dunia nyata tidak pernah sesederhana teori di atas kertas. Kita harus memahami secara mendalam bahwa sistem peperangan modern ini tidaklah sempurna. Ada keterbatasan operasional yang sangat besar yang mengikat B-52. Sangat mudah untuk berasumsi bahwa karena ia menembak dari jarak jauh, ia otomatis kebal terhadap segala ancaman. Namun berdasarkan ilmu strategi militer publik, mengeksekusi serangan ini luar biasa rumit. Jika kita menganalisis tingkat koordinasi yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan sukses menggunakan B-52 terhadap musuh yang sepadan, sebuah negara dengan teknologi militer yang setara, Anda akan menyadari betapa kompleksnya perang modern itu. B-52 secara doktrinal tidak pernah diizinkan terbang sendirian sebagai serigala penyendiri di langit yang berbahaya. Dalam skenario konflik tingkat tinggi yang nyata, sebuah B-52 membutuhkan paket dukungan yang masif dan terintegrasi secara digital. Ia tidak bisa beroperasi dalam ruang hampa. Secara operasional, B-52 membutuhkan pesawat AWACS atau sistem peringatan dan kontrol udara yang terbang di sekitarnya untuk memberikan gambaran radar jarak jauh secara real time. Karena radar bawaan B-52 sama sekali tidak dirancang untuk menghadapi ancaman udara ke udara yang bergerak cepat, ia sangat bergantung pada pesawat tempur pengawal khusus.
Kita berbicara tentang pesawat pencegat kelas atas seperti F-22 Raptor atau F-15IX Eagle II. Tugas mereka adalah memastikan tidak ada jet musuh berkecepatan tinggi yang berhasil menyusup. Dan yang paling krusial dari perspektif fisika gelombang elektromagnetik, B-52 membutuhkan dukungan peperangan elektronik atau EW yang sangat berat. Angkatan Udara akan mengerahkan pesawat khusus seperti IE-18 Grey Growler milik Angkatan Laut. Tugas utama Growler adalah memancarkan gangguan sinyal untuk membutakan radar peringatan dini jarak jauh milik musuh. Ketika semua elemen ini digabungkan, operasi militer ini berubah menjadi sebuah orkestra raksasa yang sangat rumit, di mana ratusan aset teknologi bernilai miliaran dolar harus disinkronkan secara sempurna. B-52 ibarat instrumen utama yang menghasilkan suara paling keras, yang membawa daya hancur terbesar, tetapi ia sama sekali tidak bisa bermain musik sendirian. Singkat kata, dalam terminologi game strategi, B-52 adalah definisi sempurna dari konsep glass cannon di medan perang modern. Ia memiliki daya serang yang luar biasa mematikan ketika berhasil melepaskan muatannya. Secara harfiah, serbuan rudal jelajah yang terkonsentrasi dari pesawat ini mampu menghapus seluruh pangkalan militer dari peta dalam sekejap mata. Namun di balik kekuatan destruktifnya yang mengerikan itu, meriam kaca ini sangat mudah pecah berkeping-keping jika musuh berhasil mendekat dan mengunci target dengan rudal pencegat SAM. Karena kerentanan fisik inilah ada batasan operasional yang sangat ketat mengenai kapan dan bagaimana para komandan militer akan menerjunkan B-52 ke dalam kancah peperangan. Sebagai contoh nyata dalam kajian strategi, mari kita lihat doktrin yang disebut Day One of War. Pada hari pertama pecahnya perang besar ketika sistem pertahanan udara terintegrasi atau IETS musuh masih utuh secara struktural, ketika semua radar mereka sedang online dan baterai rudal SAM dalam kondisi siaga penuh, Anda sama sekali tidak akan mengirim B-52. Meskipun B-52 menggunakan taktik standoff menembak dari jauh, risiko terdeteksi oleh pesawat pencegat jarak jauh, tingkat lanjut musuh masih terlalu tinggi pada fase awal perang. Menembus jaringan pertahanan udara yang rapat itu adalah pekerjaan yang secara eksklusif diperuntukkan bagi para pembunuh yang sesungguhnya. Pesawat pengebom siluman penetrasi murni, tugas berbahaya menendang pintu pertahanan musuh itu diserahkan kepada B-2 Spirit dan di masa depan yang tidak lama lagi kepada B-21 Raider yang saat ini sedang dalam fase pengujian intensif. Pesawat-pesawat berteknologi siluman inilah yang akan menyusup masuk langsung ke dalam wilayah musuh. Mereka bergerak bagaikan hantu yang tak terlihat oleh radar elektromagnetik. Misi utama pesawat siluman ini adalah menghancurkan simpul-simpul radar kritis, bunker komando bawah tanah, dan situs peluncuran SAM. Secara metaforis, merekalah yang mendobrak pintu pertahanan dengan mencungkil mata dan mencabut gigi dari jaringan pertahanan udara musuh. Mereka melumpuhkan sistem saraf pusat dari kemampuan pertahanan negara lawan. Nah, baru setelah pintu pertahanan itu terbuka lebar, setelah radar musuh hancur lebur dan keunggulan udara berhasil diraih, barulah armada raksasa B-52 dipanggil masuk. Di lingkungan yang sudah aman ini, B-52 akan terbang masuk untuk menyelesaikan pekerjaan kotornya. Mereka akan berpatroli dengan santai di wilayah udara, menjatuhkan lebih banyak bahan peledak presisi. Pemahaman ini tentu akan membuat kita berpikir secara filosofis mengenai pendekatan militer terhadap pengadaan senjata. Jika B-52 sama sekali tidak bisa digunakan pada hari pertama perang yang paling berbahaya, dan jika ia sangat rentan tanpa diiringi oleh satu batalion penuh pesawat tempur pengawal, lalu mengapa Pentagon repot-repot mempertahankannya? Pertanyaan logis yang muncul dari sudut pandang ekonomi adalah, mengapa Pentagon tidak memproduksi saja lebih banyak pesawat pengebom siluman B-2 Spirit? Atau alternatif lainnya, mengapa tidak memproduksi Masal B, satu Lancer yang jauh lebih cepat dan memiliki sayap ayun supersonik yang futuristik? Mengapa harus mengalokasikan anggaran untuk kakek berusia 70 tahun ini? Disinilah kita memasuki alasan paling inti
mengapa pesawat ini masih bernapas, dan jujur saja ini adalah salah satu aspek favorit saya dalam studi sains militer. Rahasia keabadian B-52 ternyata tidak berhubungan dengan persenjataan canggih, bukan tentang lapisan armor baja yang tebal, dan sama sekali bukan tentang kecepatan supersonik yang memecahkan rekor. Jawabannya bermuara pada sesuatu yang sering kali kita lupakan atau kita abaikan begitu saja ketika kita bersemangat membahas teknologi militer yang keren. Ini murni tentang masalah yang sangat dingin, kejam, dan sangat praktis: uang, ilmu ekonomi, dan keberlanjutan pemeliharaan logistik. Fisika mungkin memenangkan pertempuran, tetapi logistik memenangkan perang. Ketika saya menganalisis data publik yang tersedia secara objektif, membandingkan jam terbang, biaya operasional, dan waktu henti pemeliharaan B-52 melawan pesawat pengebom modern lainnya di gudang senjata AS, muncul sebuah fakta besar yang mengejutkan. Fakta ini benar-benar mengubah cara pandang saya tentang bagaimana mesin perang raksasa dioperasikan secara realistis. Karena jika kita pikirkan secara mendalam menggunakan teori permainan atau game teori, perang tidak melulu tentang siapa yang memiliki senjata terindah, pesawat paling siluman, atau rudal paling cepat. Pada akhirnya, ketika sumber daya awal mulai menipis, faktor penentu kemenangan adalah siapa yang memiliki kapasitas ekonomi untuk mempertahankan pertarungan jangka panjang. Dan tepat di titik kritis inilah apa yang kita sebut sebagai ilmu ekonomi militer mulai memainkan peran utamanya. Mari kita bedah data numeriknya secara ilmiah karena angka-angka finansial yang terlibat sebenarnya sangat mencengangkan dan akan membuat kita mengerti mengapa militer mengambil keputusan ini. Kita mulai dengan menganalisis biaya operasional B-2 Spirit. Kita semua tahu bahwa B-2 adalah permata mahkota dari armada pengebom AS, mesin siluman pamungkas yang menjadi kebanggaan teknologi aviasi. Namun, tahukah kalian berapa biaya operasional per jam terbang dari satu unit B-2? Berdasarkan laporan resmi dari Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS atau GAO, angkanya melonjak mencapai lebih dari $130.000. Bayangkan, $130.000 hanya untuk 1 jam penerbangan. Lebih parah lagi, pesawat ini sangat manja dalam hal perawatan sains materialnya. Karena ia menggunakan bahan penyerap radar khusus dan pelapis siluman berteknologi nano, Anda tidak bisa memarkirnya sembarangan di luar ruangan di mana ia akan terpapar sinar matahari UV dan hujan asam. Pesawat siluman ini membutuhkan hanggar khusus dengan sistem pengatur suhu dan kelembapan yang dikontrol secara ketat. Diperlukan waktu berhari-hari bagi teknisi spesialis untuk memperbaiki profil silumannya setelah setiap misi selesai. Akibatnya, tingkat kesiapan misinya sangat rendah, yang berarti hanya sebagian kecil dari armada B-2 yang siap terbang kapan saja. Lalu bagaimana dengan B-1 Lancer yang dijuluki The Bone? Pesawat ini adalah pengebom berat supersonik yang sangat cepat dan mampu menyusup pada ketinggian sangat rendah. Namun, ada masalah rekayasa mekanik yang besar pada B-1 yang selalu menjadi mimpi buruk bagi kru pemeliharaan angkatan udara. Masalah utamanya terletak pada sayap ayun variabelnya yang kompleks, mekanisme hidrolik rumit yang menggerakkan sayapnya ke depan dan ke belakang untuk menyesuaikan dengan berbagai kecepatan aerodinamis ternyata sangat rentan terhadap kerusakan mekanis. Faktanya, ada tahun-tahun di mana Angkatan Udara melaporkan bahwa kurang dari separuh armada B-1 mereka yang siap terbang. Sisanya teronggok di bengkel menunggu perbaikan suku cadang. Sekarang, mari kita bandingkan dengan sang kakek B-52. Dari seluruh armada pesawat pengebom AS B-52 secara konsisten memiliki tingkat ketersediaan operasional tertinggi dan biaya per jam terbang yang paling murah. Secara teknis, mesin ini sangat murah untuk dirawat karena rekayasa dasar kelistrikan dan mekaniknya luar biasa sederhana, tangguh, dan sangat mudah diakses. Sama sekali tidak ada lapisan siluman kimiawi yang rumit yang perlu disentuh ulang oleh teknisi bergelar sarjana kimia. Tidak ada mekanisme sayap ayun hidrolik rentan yang akan mogok di tengah cuaca ekstrem. Pesawat ini dibangun menggunakan prinsip teknik mesin klasik di mana kesederhanaan desain berbanding lurus dengan ketahanan jangka panjang di lapangan kerja keras.
Agar Anda bisa memvisualisasikannya dengan lebih baik secara sains populer, ini adalah analogi favorit saya. B2 Spirit itu ibarat sebuah hypercar eksotis seperti Bugatti atau Lamborghini. Teknologi di dalamnya sangat luar biasa, namun Anda tidak bisa mengendarainya di jalanan berlubang, biaya perawatannya selangit, dan Anda tidak bisa menggunakannya sebagai kendaraan harian. Sementara itu, B1 Lancer ibarat sebuah mobil sport Nissan GT-R yang dimodifikasi secara ekstrem untuk balapan. Ia sangat cepat, agresif, dan bertenaga besar. Namun karena mesinnya dipaksa bekerja di batas maksimal fisika, selalu saja ada suku cadang yang rusak sehingga mobil ini lebih sering menghabiskan waktunya nongkrong di bengkel mekanik daripada di jalanan. Dan di ujung spektrum lainnya ada B52. Secara fungsional, B52 adalah reinkarnasi terbang dari sebuah mobil pickup Toyota Hilux tua atau truk pengiriman Isuzu Elf. Ya, mesinnya berisik, knalpotnya berasap, desainnya sama sekali tidak aerodinamis, dan tidak ada elemen gaya atau estetika padanya. Secara visual, ia sama sekali tidak terlihat keren atau futuristik. Akan tetapi, apapun yang Anda bebankan ke bak belakangnya, entah itu berkarung-karung beras, atau dalam kasus B52 adalah selusin rudal jelajah canggih, mesin ini akan selalu menyala pada putaran kunci pertama. Ia akan terus bekerja tanpa henti, mematuhi hukum termodinamika dasar dengan keandalan yang hanya bisa diimpikan oleh mesin-mesin perang modern yang terlalu rumit. Dan tahukah Anda di mana bagian yang paling gila dari kisah sains militer ini? Umur pakai pesawat ini sama sekali belum berakhir. Karena Angkatan Udara AS sangat percaya diri dengan integritas struktural rangka dan utilitas taktis B-52. Mereka saat ini sedang menjalankan sebuah program peningkatan besar-besaran yang bernilai triliunan rupiah untuk pesawat Uzur ini. Program ambisius ini secara resmi dikenal sebagai Commercial Engine Replacement Program atau disingkat CERP. Saya pribadi menganggap langkah ini sebagai sebuah kejeniusan mutlak dalam hal pragmatisme teknik. Mengapa? Karena mesin jet Pratt Whitney TF-33 yang saat ini menggerakkan B-52 secara teknis sudah tidak diproduksi lagi oleh pabriknya sejak tahun 1980-an. Selama bertahun-tahun untuk menjaga mesin-mesin tua ini tetap hidup, para mekanik terpaksa mencari-cari suku cadang dengan cara kanibalisasi. Mereka harus mengambil komponen dari pesawat B-52 yang sudah dipensiunkan yang berjemur di kuburan pesawat atau boneyard di gurun Arizona. Praktik kanibalisasi ini secara logistik tidak bisa dipertahankan selamanya. Ya, jadi apa solusi brilian berbasis sains yang ditawarkan oleh Angkatan Udara? Alih-alih mempensiunkan pesawat legendaris ini, mereka memutuskan untuk membedahnya. Mereka akan mencopot ke-8 mesin tua yang berasap itu dan menggantinya dengan mesin komersial F-130 buatan Rolls-Royce yang benar-benar baru. Ini adalah lompatan teknologi propulsi yang sangat signifikan. Menariknya, mesin Rolls-Royce yang baru ini secara arsitektur hampir identik dengan mesin jet efisien yang biasa digunakan pada pesawat jet bisnis pribadi atau private jet. Secara termodinamika, mesin baru ini jauh lebih hemat bahan bakar, hampir tidak memerlukan perawatan rutin di antara penerbangan, dan yang paling penting tidak ada lagi jejak asap hitam yang mencolok. Peningkatan efisiensi bahan bakar ini secara otomatis akan memperpanjang daya jelajah B-52 secara drastis. Namun, perombakan tidak berhenti di sektor mesin saja. Secara elektronik, mereka juga sedang membongkar radar analog kuno yang bersarang di hidung pesawat dan menggantinya dengan sistem radar Active Electronically Scan Array atau AESA yang sangat canggih. Dengan teknologi AESA, sensor elektromagnetik B-52 akan mampu memindai medan perang dengan resolusi yang jauh lebih tajam. Pesawat ini akan dapat mengunci target lebih cepat dan mengordinasikan serangan rudal jarak jauh dengan akurasi pinpoint. Setelah semua proses retrofit rekayasa ini selesai secara menyeluruh, pesawat ini akan berganti nama secara resmi menjadi B-52J. Dan tahukah Anda fakta matematis apa yang paling membuat kepala saya pusing sebagai seorang penjelajah sains? Militer Amerika Serikat secara resmi merencanakan untuk terus menerbangkan armada B-52J yang telah di-upgrade ini hingga tahun 2050 atau bahkan mungkin lebih lama lagi.
Coba hentikan aktivitas Anda sejenak dan biarkan angka tahun tersebut meresap ke dalam pikiran Anda. Mari kita hitung menggunakan matematika sederhana. Desain awal dan prototipe pertama pesawat ini berhasil lepas landas menembus awan pada tahun 1952. Jika Angkatan Udara benar-benar berhasil menerbangkannya hingga tahun 2052, kita sedang menyaksikan sebuah fenomena fisika dan keajaiban teknik mesin di mana sebuah pesawat tempur melayani militer aktif selama 100 tahun. 1 abad penuh, 100 tahun. Itulah mengapa setiap kali saya mengamati lanskap geopolitik global saat ini, fenomena ini mulai masuk akal, terutama ketika berita melaporkan bahwa AS sedang mengirimkan misi bomber task force, di mana 2 unit B 52 raksasa tiba-tiba terbang dari pangkalan di Louisiana, memutari udara Timur Tengah, lalu kembali pulang. Penerbangan semacam itu sama sekali bukan sekadar pertunjukan udara yang membuang-buang bahan bakar jet. Dalam papan catur strategi makro, kehadiran fisik B-52 adalah salah satu bentuk proyeksi kekuatan militer yang paling jelas dan paling bising secara psikologis. Mengapa saya bisa menyimpulkan hal tersebut dari sudut pandang analisis sains pertahanan? Karena cobalah berempati dan tempatkan diri Anda pada posisi komandan musuh. Bayangkan Anda adalah seorang operator radar yang bertugas di sebuah pangkalan pesisir. Tiba-tiba di layar osiloskop Anda muncul sebuah titik besar yang mendekat. Ya, itu B-52. Sangat mudah dideteksi karena ia memang tidak siluman dan pesawat itu hanya berputar-putar santai di luar jangkauan rudal Anda. Dampak psikologis dari kehadiran fisik pesawat raksasa itu sangatlah besar. Sebagai musuh, Anda tahu persis berdasarkan kalkulasi matematika bahwa satu pesawat kuno itu membawa cukup rudal standoff untuk meluluhlantakkan puluhan pusat komando Anda secara bersamaan. Dan jangan lupa seluruh dunia tahu bahwa B-52 secara resmi disertifikasi untuk membawa rudal berhulu ledak nuklir. Melihat buffet berkeliaran di perbatasan adalah ancaman konstan yang mengerikan. Sebagai penutup dari analisis sains kita hari ini, ada satu pelajaran besar yang harus kita bawa pulang di era yang terobsesi dengan kecerdasan buatan laser dan benda-benda siluman. B-52 membuktikan prinsip teknik fundamental, form follows function, bentuk fisik selalu mengikuti fungsi. Secara sains militer, tidak penting seberapa kuno busur yang Anda pegang. Yang paling penting adalah seberapa mematikan anak panah yang ditembakkannya. Kemenangan bukan milik senjata yang paling futuristik, melainkan milik platform yang paling mudah beradaptasi, paling murah dirawat, dan paling tangguh diuji waktu. Saya Kucing Menjelajah, teruslah kritis dan jangan mudah percaya hype.